Assalamualaikum, nama saya Distia Salsabila Yadi dari kelas 11 MIPA A, nomor absen 2. Saya akan menjelaskan pemberontakan yang terjadi setelah kemerdekaan negara Indonesia. Dan saya akan mengambil pemberontakan dari Maluku, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan yang terjadi pada tahun 1950. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita lihat. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, ternyata Indonesia belum terlepas dari ketegangan-ketegangan yang terjadi antar kelompok masyarakat. Didirikannya NKRI mendapat respon dari sejumlah masyarakat, terutama masyarakat Maluku Selatan pada saat itu. Jadi, seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yang bernama Mr. Dr. Christian Robert Sumokil mendirikan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Di latar belakang terjadinya pemberontakan RMS dikarenakan 3 faktor. Yang pertama, kekecewaan para bekas prajurit KNIL. Yang kedua, tidak setuju atas pembubaran NIT atau Negara Indonesia Timur dan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Yang ketiga, keinginan dari beberapa tokoh, terutama Dr. Sumokil, untuk mendirikan negara sendiri. Didirikannya Republik Maluku Selatan oleh Sumokil merupakan bentuk penolakannya atas terbentuknya NKRI. Sumokil tidak setuju dengan adanya penggabungan daerah negara Indonesia Timur ke dalam daerah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan adanya Republik Maluku Selatan, Sumokil mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari kekuasaan Republik Indonesia. Pemerintah menganggap adanya Republik Maluku Selatan bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, pemerintah langsung mengambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya menghadapi Republik Maluku Selatan. Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah yaitu menempuh jalan damai. Pemerintah mengutus Dr. J. Leimena untuk menemui RMS dan meminta perdamaian. Namun, Dr. Sumokil menolaknya dengan mentah-mentah. Justru, ia malah meminta perhatian, bantuan, dan pengakuan dari negara lain. Contohnya negara dari Amerika Serikat, Belanda, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Ditolaknya mentah-mentah ajakan pemerintah untuk berdamai membuat pemerintah terpaksa mengambil keputusan kedua. Keputusannya yaitu melalui ekspedisi militer. Menjadi pemimpin dalam ekspedisi militer tersebut bernama Kolonel A.E. Kawilara. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya kota Ambon dapat direbut kembali pada awal November 1950. Namun, pada perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur dalam pertempuran. Perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai tahun 1962. Dan akhirnya pada tanggal 12 Desember 1963, Dr. Sumokil berhasil ditangkap dan langsung dihadapkan kepada Mahkamah Militer Luar Biasa yang ada di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Dr. Sumokil dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya, pemerintahan Republik Maluku Selatan menempati pulau-pulau yang sudah ditempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Sebanyak 12.000 tentara Maluku beserta keluarganya akhirnya berangkat ke Belanda setahun setelah kejadian tersebut. Dan akhirnya pemberontakan Republik Maluku Selatan berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.